Ya, nampaknya teman-teman ini bakal menjadi akhir yang pelan-pelan datang bagi hidupnya Aditya. Yap, ini tuh memang udah susah untuk dihindari teman-teman. Pasalnya Aditya pun juga memang bersalah. Aditya pun juga memang gak mampu untuk meyakinkan para investor teman-teman. Baik Marvel maupun juga Oma, sialnya adalah bagi Aditya ini gak mau berinvestasi untuk Aditya. Kenapa? Bagi Oma karena Aditya menampar Mutiara. Bagi Marvel karena Aditya berselingkuh dengan Nadia teman-teman. Ya gimana ya, pada akhirnya kan ini tuh udah nggak bisa lagi dipertahankan. Dan itu udah nggak bisa lagi diganggu-gugat. Dan ini nggak bisa lagi untuk diremehkan begitu saja. Karena mau nggak mau kalau nanti Aditya dikasih kesempatan nih misalnya sama Marvel hanya karena Aditya ini tuh adalah ayah dari sahabat baiknya Marvel, maka itu namanya tidak kompeten. Yang ada itu adalah kayak ya udah kayak orang dalam nolong orang dalam aja gitu loh. Nah ini kan kebiasaan buruk, sedangkan Marvel ini ditinggalin posisi jabatan perusahaan adalah untuk bisa survive gitu loh, bukan sembarangan. Lihat deh Sandra, ketika sembarangan menggunakan uang ortunya, bisnisnya tidak tepat sasaran, main saham pun juga tidak bagus, tidak becus mungkin lebih tepatnya. Pada akhirnya apa? Sandra pun mengalami kejatuhan sendiri. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Sandra kan hancur. Dan ini pun juga sama seperti Aditya. Cuman bedanya Aditya ini emang gak ada yang mau bantu aja. Karena memang susah teman-teman. Sekarang gimana? Semua orang tuh mau nolongin Aditya, sedangkan Adityanya aja tuh gak sabaran. Pilih-pilih, emosian, marah-marah, kesel sana, kesel sini, emosi sana, emosi sini. Ini kan sesuatu yang pada akhirnya tuh membuat semua orang pun juga bete dong teman-teman. Duh, gimana mau bantuin Aditya, sedangkan Adityanya pun juga seperti ini. Itu kan jadi pertanyaan banget nih sebagai semua orang. Kenapa sih Aditya ini nggak tobat aja, nggak berubah aja? Kan misalnya kayak begini. Kan Marvel nih, Kenzo ini kan nggak mau ya untuk kerja di perusahaannya Oma, karena Kenzo masih punya tanggung jawab kan teman-teman sama perusahaannya Bu Cynthia. Kan bisa. Yaudah Kenzo, papa minta tolong ya. Kira-kira kamu kapan bisa resignnya? Gitu loh. Ini demi kebaikan kita semua. Kalau emang di perusahaan Bu Cynthia ada yang perlu papa bantu. Kita beresin barang-barang, kita cari orang baru buat menggantikan kamu, terus kamu pindah ke perusahaannya Bu Ayu. Kan kayak gitu bisa ya, lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman, lebih nggak ganggu, lebih bisa kayak menyenangkan hati, lebih bisa happy gitu rasanya. Tapi ternyata susah teman-teman gitu loh. Ternyata tidak bisa. Karena nggak sabaran gitu loh. Simple. Penyakit Aditya sama Nadia ini sama. Nggak sabaran dan nggak pernah bersyukur gitu loh. Coba kalau mereka berdua tuh ngelakuin semua itu. Mungkin apa yang mereka mau nih bisa lebih mereka gapai dengan mudahnya. Tapi kan kalau kayak begini caranya akan sangat susah juga teman-teman gitu loh. Makanya hal inilah yang pada akhirnya akan sangat sulit diterima oleh Aditya. Karena ya mau gimana? Gimana ibaratnya semua orang nih mau sama Aditya, mau percaya sama Aditya, mau berinvestasi di sana, sedangkan Adityanya aja tuh kayak begini nggak sabaran, pengennya instan, nggak mau nunggu, nggak mau sabar, maunya semaunya dia kan nggak bisa. Yang namanya investor ini tuh harus jelas. Contohnya misalnya deh, ada seseorang yang buka rental PS, ada 10 rental PS nih atau 10 mobil deh rental mobil. Terus dilihat nih pemasukan per hari berapa, yang rental mobil berapa, sebulan profitnya berapa dan lain sebagainya macamnya. Nah orang itu invest buat ngasih armada, tambahan mobil 20 mobil. Biar apa? Karena tempat rental yang sebelumnya rame, biar makin rame. Nanti tinggal bagi keuntungan. Tapi kan sebelum melakukan investasi itu, menambah mobil baru, orang tersebut kan harus tahu dulu ini perusahaannya sehat apa enggak. Tempat usahanya ini tuh lancar atau cuma fiktif atau gimana. Gitu kan? Aditya ini nggak mau, nggak terbuka. Kayak Oma kan, kenapa waktu kemarin-kemarin 2-3 hari kemarin tuh mau berinvestasi kan bukan karena Adityanya, tapi karena Kenzo. Makanya Oma mau. Tapi setelah tahu menampar Mutiara dan lain sebagainya macamnya, Alea pun juga akhirnya mau bercerita, ya susah gitu loh. Ini tuh sama aja, Oma tuh mengkhianati Opa. Karena kan Oma ini udah cerita di beberapa kesempatan sebelumnya, Opa aja tuh nggak pernah berani main tangan. Sama anak-anak tuh semua baik gitu loh.
Seumur hidupnya Oma nggak pernah lihat Opa tuh main tangan. Nah, jadi ini kan sebetulnya adalah momen yang mana harusnya tuh bisa Aditya ambil untuk jangan kayak begitu. Kan pada akhirnya malah merugikan diri sendiri. Dan pada akhirnya malah membuat Aditya pun juga terperangkap dengan dunia yang selama itu nggak pernah dia mau, yaitu apa? Kemiskinan lagi. Semua orang kan pengen keluar dari kemiskinan, pengen punya banyak uang. Itu tuh impian semua orang kok. Tapi kan ada tata caranya. Dan Aditya ini selalu milih jalan pintas. Ngajak lagi ke Kenzo. Kenzonya nggak mau, dimarahin lagi Kenzo. Didorong-dorong teman-teman. Bahkan hampir dipukul gitu loh. Kalau kemarin kan pukulannya mimpi ya. Ini tuh hampir teman-teman. Ya gimana coba? Gimana Kenzo mau bantu? Gimana Kenzo mau bilang, Oma, tolong bantu papa Kenzo ya. Gimana Kenzo mau bilang kayak begitu? Sedangkan sikap Adityanya pun juga tidak mencerminkan seorang ayah kepada seorang anak. Apalagi ada omongan Kenzo yang mungkin cukup dalam ya. Entah kenapa kalau sama papa ini kayak nggak ngerasa ada ikatan batin. Justru Kenzo ini malah jadi kangen sama Bu Cynthia teman-teman. Karena kan emang buktikan tidak pernah ada ikatan batin darah sedikit pun antara mereka berdua gitu loh. Makanya Kenzo pun juga nggak mau bantu kemarin. Karena sadar teman-teman, ini nggak benar. Makanya Kenzo pun juga betul-betul gimana caranya berusaha sedemikian rupa untuk apa? Untuk bisa bantu tapi sebisanya. Tapi kalau kayak begini caranya ya nggak akan pernah bisa. Susah gitu loh. Aditya ini kan kayak ke Mutiara deh, datang ada maunya aja. Ke Marvel pun juga datang ada maunya aja. Ya gimana coba Marvel mau berinvestasi teman-teman? Kan nggak gitu ya caranya. Nah tapi Aditya ini nggak mau pernah mau ngerti. Makanya begitu sekarang akhirnya bangkrut, rumah disita, jatuh miskin ya, justru malah Aditya pun juga bakal dimarahin sama Aurel kenapa bisa kayak begini. Tapi kan Aditya yang bisa Aditya lakukan apa? Nyalahin Mutiara, nyalahin Kenzo. Kan aneh. Kan yang bikin perusahaan Aditya, yang punya perusahaan Aditya gitu loh. Ya dia juga yang harus beresin. Kenzo kan bukan gak mau bantu, tapi ada tanggung jawab lain. Ngurus perusahaan apalagi jadi CEO tuh berat. Karena ngurusin semuanya. Gimana bisnis ini bisa berlangsung, bisa terus sustain, bisa terus bertahan gitu loh. Bisa terus meningkat, itu tuh susah banget. Makanya hal inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga gak bisa lepas gitu. Dan pada akhirnya Aditya pun juga harus terima kenyataan. Akhirnya apa ya? Akhirnya harus bangkrut gitu loh. Dan mungkin akan kembali ke desa Rawasari. Tapi si Mimin penasaran banget ya. Nanti kayaknya setelah Aditya bangkrut ini, Nadia bakal nolongin. Nggak tahu gimana caranya, teman-teman. Jadi nanti kita lihat lah, apakah nanti Aditya setelah bangkrut meninggalkan Rianti terus nikah sama Nadia, terus hidup di rumahnya Marvel atau bagaimana, kita lihat aja. Tapi penasaran banget sih, apa yang nanti bakal Aditya lakuin nih setelah semua ini. Karena Oma nggak mau investasi, Marvel pun juga nggak mau, susah teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, bye-bye.